Kementerian PUPR berusaha menerapkan konsep Green Toll Road di sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia. Meski demikian, untuk mendapatkan sertifikasi Green Toll Road, sebuah ruas jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu ruas tol yang akan mengupayakan menerapkan konsep ini adalah tol Cucabawen. Ruas tol ini berdiri di atas selokan Mataram yang memiliki keindahan dan syarat dengan nilai historis. Proses pembangunan proyek tol ini, khususnya seksi pertama ruas Jogja sampai dengan Banyurejo, masih terus berproses. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sedulur semua untuk melihat perkembangan proyek tol Cucabawen di ruas Margomulyo. Namun sebelumnya, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu, agar perjalanan kita aman dan nyaman. Video ini didukung oleh oli Top One yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek, senajan dengkul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kita saat ini berada di wilayah Kelurahan Margodadi, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemandangan di wilayah ini kini semakin menarik dengan banyaknya pilar penyangga jalan tol yang telah tertanam. Pilar-pilar ini menjadi simbol kemajuan proyek tol Cucabawen, menciptakan struktur yang kokoh dan memperlihatkan kemajuan konstruksi yang signifikan. Masyarakat sekitar juga dapat melihat perkembangan proyek ini secara langsung. Dan keberadaan pilar-pilar tol memberikan gambaran nyata tentang bentuk jalan tol yang akan datang. Dengan adanya proyek tol yang melayang ini, harapannya adalah bahwa perjalanan di wilayah ini akan menjadi lebih lancar dan efisien, menghubungkan wilayah serta meningkatkan konektivitas antara Jogja dengan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Terlihat saat ini sedang ada konstruksi pembuatan pilar kembali karena memang tol elevated membutuhkan pondasi untuk setiap beberapa meternya agar dipastikan jalan tol bisa menahan beban kendaraan yang melintas secara bersamaan.
Konstruksi tol Jogja-Bawen di Selokan Mataram ini akan dibangun melayang atau elevated untuk melindungi saluran irigasi. Lebar jalan tol antara 40-50 meter di kanan dan kiri selokan. Konstruksi tiang dibangun berjarak 2 meter dari jalan inspeksi yang berada tepat di sisi selokan Mataram. Sebagai informasi, tol Jogja-Bawen yang melintasi selokan ini akan berupa jembatan elevated. Ada 4 jembatan layang yang akan dibangun, yakni di Desa Margomulyo, Margokaton, dan Margodadi, yang ketiganya berada di Kapanewon Sayegan, serta satu lagi di Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel. Jembatan melayang dibangun agar tidak mengganggu aliran sungai, sehingga aliran selokan Mataram masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konektivitas jalan tol sangat memiliki manfaat besar yang ada di setiap sektor, khususnya dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, perlu terus diperhatikan setiap aspek yang ada di dalamnya untuk dilaksanakan melalui tahapan pengembangan yang berkualitas ke depannya dan terus memiliki kontribusi positif kepada lingkungan. Bukan hanya dilihat dari aspek pembangunan jalan tol berkualitas, kemudian mengoperasikan, tapi juga dapat dikembangkan seperti melalui pengelolaan limbah sampah di sepanjang jalan tol, hingga pengelolaan lingkungan jalan tol secara umum. Sembari melihat perkembangan pembangunan tol yang semakin signifikan, kita bisa melihat pemandangan yang sungguh elok. Langit biru dengan awan bergumpal di atas, sungguh menarik, sehingga tidak membosankan dalam meliput perkembangan tol Jogja-Bawen kali ini. Sedulur, saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengganti oli mesin dengan oli top one yang 100% sintetik, ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng, dan dipastikan mesin lebih awet. Tol Jogja-Bawen dibangun sepanjang 75,82 km dari Sleman ke Bawen dengan nilai investasi sebesar 14,26 triliun dan masa konsesi 40 tahun. Tol ini akan melintasi 2 provinsi, yakni Jawa Tengah sepanjang 67,5 km dan DIY sepanjang 8,7 km. Di DIY, jalan tol ini sebagian akan menyusuri selokan Mataram. Konstruksinya sebagian berada di tanah atau at-grade dan sebagian melayang atau elevated. Pekerjaan konstruksi melibatkan berbagai tahap,
mulai dari pembuatan pilar tol, pengecoran fondasi, hingga penyambungan kepala pilar. Langkah-langkah ini mencerminkan kolaborasi antara teknologi modern dan keahlian tenaga kerja lokal, menciptakan landasan yang kokoh untuk perjalanan yang lebih efisien dan nyaman di masa depan. Adapun sebagai pelaksana pembangunan, Jasa Marga menerangkan bahwa saat tol ini beroperasi penuh nantinya, maka akan mempercepat akses perjalanan dari Semarang menuju ke Yogyakarta maupun sebaliknya, yang akan dipangkas semula dari 3 jam menjadi hanya 1,5 jam saja. Selain itu, tol yang termasuk dalam proyek strategis nasional ini juga diharapkan bisa memperlancar arus distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata, serta meningkatkan konektivitas, khususnya di sisi selatan Pulau Jawa. Oh ya sedulur, pembangunan jalan tol juga akan tetap memperhatikan aspek historis dari Keraton Jogja dan situs-situs cagar budaya serta purbakala yang berada di wilayah Yogyakarta. Dari sisi penghijauan, diharapkan jalan tol juga bisa mempunyai beautifikasi yang indah sehingga nyaman dilewati oleh pengguna jalan. Semoga pembangunan ini terus berjalan dengan lancar, menjadi perwujudan dari kerja keras dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Keberlanjutan proyek ini bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga cerminan dari komitmen bersama untuk menciptakan infrastruktur yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Sedulur, inilah penyusuran kita di tol Jogja Bawen dari STA 73 sampai STA 75, tepatnya di Margomulyo, Jayagan Sleman. Ora mandek, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Haji Perdana. Sampai jumpa.
Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.